Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wah, pagi ini cerah sekali ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu. Ya, luar Luar biasa, Bu. biasa. Syukur ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan orang dewasa atau biasa dikenal dengan pembelajaran andragogi. Ya. Nah, hari ini kita akan dibantu dengan salah satu aplikasi Jamboard. Ya, di sini Bapak Ibu kita bisa berinteraksi. Pertanyaan utama kita, apa yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran andragogi? Ya, Bapak Ibu silahkan memberikan tanggapannya dengan memanfaatkan ini kolom sticky note. Ya, Bapak Ibu bisa mengganti background box ini yang lebih menarik. Nah, silahkan menuliskannya di sini. Jadi Pak Eli sudah menurunkan di kolom chat melibatkan peserta didik. Ya. Ini siapa ya, Pak Ibu? Pembelajaran untuk, mungkin bisa diedit ini ya. Dari saya, Bu, Ibu Yulita. Oh baik. Ini dari Ibu Julita. Izinkan saya mengeditnya ya, Bu Julita. Baik. Sudah ada dari Ibu Novia juga. Menurut Ibu Novia, andragogi adalah pembelajaran refleksi berdasarkan pengalaman. Ya, baik sekali Bu. Jadi, pembelajaran andragogi itu harus berdasarkan refleksi. Jadi, apa yang kita buat dan kemudian kita refleksikan. Ya, karena ini akan berkaitan dengan pengalaman hidup kita. Nah, Pak Eli di sini juga sudah menuliskan jawabannya bahwa pendidikan andragogi itu melibatkan peserta didik dewasa dalam struktur pembelajaran. Wah, benar sekali ya Pak Eli, bahwa dalam struktur pembelajaran itu bagaimana prosesnya dengan melibatkan peserta didik sebagai peserta didiknya orang dewasa. Berikut dari Ibu Ingrid ini juga sudah menulis, pembelajaran orang dewasa yang bukan hanya berupa pemberian instruksi tapi proses menggali pengetahuan yang sudah ada dari orang lain dan mengembangkannya. Ya, benar Bu Ingrid. Bahwa pembelajaran orang dewasa itu harus menggali dari pengalaman ya, karena orang dewasa itu sudah punya sesuatu yang dilakukannya dan mengembangkannya. Jadi kita perlu untuk menggali itu semua. Baik, jawaban-jawaban yang luar biasa dari Bapak dan Ibu. Ya, di sini ada benang merahnya ya, bahwa kita sudah menyebutkan beberapa kata kunci di sini, bahwa pembelajaran andragogi itu adalah pembelajaran yang melibatkan proses orang dewasa yang berdasarkan pengalaman, sehingga dan struktur pembelajaran ini proses untuk menggali pengetahuan yang sudah ada dalam diri orang lain. Nah, Bapak Ibu, apakah bisa men-sharingkan ya, men-sharingkan pada hari ini bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu mengimplementasikan pembelajaran orang dewasa ini. Ya, kita bisa dengan saya bisa buka dengan mikrofonnya, bisa dibuka Bapak Ibu. Ya. Ya, Ibu Novia, saya persilakan Ibu. Ya. Terima kasih. Pengalaman saya waktu melaksanakan pembelajaran ini, sewaktu jadi fasilitator pendidikan keluarga. Pada saat itu yang pesertanya adalah orang dewasa, dan saya memberikan model pembelajaran yang lebih banyak ke demonstrasi, ke penugasan, ke praktek. Jadi tidak ada ceramah, jadi lebih ke praktek, kemudian menggali pengalaman-pengalaman yang mereka alami untuk menceritakan kepada peserta. Terima kasih. Alright. Terima kasih Bu Novia. Ya, jadi kalau pembelajaran orang dewasa, apakah bisa demikian saya katakan, berarti lebih banyak yang berperan itu adalah pesertanya ya. Jadi kita sebagai fasilitator menggali pengalaman mereka. Ya, bisa begitu Bu? Baik. Terima kasih Saya, Bu. Mas, ya silakan Ibu Yulita. Kalau dari saya, pendidikan orang dewasa itu bagaimana kita memfasilitasi orang dewasa seperti yang saya sudah tuliskan dalam sticky note tadi. Dan pengalaman saya pernah memfasilitasi 20 guru sasaran, guru PAUD
di zonasi saya untuk pembelajaran kompetensi pembelajaran coach, yaitu berpikir tingkat tinggi, di mana seperti Ibu Novia tadi kami banyak praktek untuk menggali, menumbuhkan anak PAUD itu bisa berpikir tingkat tinggi. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bu. Ternyata pendidikan andragogi ini kualitasnya juga bisa diterapkan untuk anak-anak usia sekolah ya, tetapi mungkin disesuaikan atau disederhanakan ya. Itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, ada yang bisa menambahkan ya, bagaimana pengalaman Ibu Bapak dalam menerapkan pendidikan andragogi? Izin Bu Rini boleh? Ya, Ibu Ingrid, silahkan Ibu. Ya baik. Oke, pengalaman saya ketika saya menjadi fasilitator perlindungan anak, itu saya bertugas untuk melatih kader-kader perlindungan anak dari desa, kelurahan. Jadi dalam hal ini saya memang tidak banyak memberikan ceramah atau instruksi, tapi saya lebih menggali mulai dari pemahaman mereka bagaimana apa itu perlindungan anak, hal-hal faktor-faktor apa yang mempengaruhi, kemudian bentuk-bentuk kekerasan yang kemungkinan terjadi di terhadap dan sebagainya. Nah dari situ saya kemudian menggali lagi bagaimana kira-kira ketika mereka menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan mereka lakukan dan sebagainya. Nah dari situ langsung diperlengkapi juga dengan simulasi dan praktek ya, supaya memang benar-benar nyata. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ingrid. Jadi Ibu Ingrid dalam praktek mengimplementasikan pendidikan andragogi ini tidak lebih banyak instruksi ya, jadi lebih banyak menggali pengalaman, sharing dari para peserta sampai menemukan apa yang dibutuhkan dan bisa diimplementasikan bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari proses kita ini sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan orang dewasa ini? Ada yang bisa menyampaikan? Bisa menyimpulkan dari proses kita ini? Saya Ibu. Yes, silakan Pak Eli. Oke, berdasarkan dari apa yang telah kita jawaban dari teman-teman, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata pembelajaran andragogi ini adalah yang pertama, kita mengidentifikasi pengalaman-pengalaman daripada peserta didik, dalam hal ini peserta didik dewasa. Kemudian kita tidak lebih banyak kepada metode ceramahnya, tetapi pada praktek dari berdasarkan identifikasi tersebut, sehingga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eli. Ya, masih terbuka untuk Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Julita. Ya, silakan Bu menyampaikan kesimpulan. Terima kasih. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini pendidikan orang dewasa itu di mana itu seperti fasilitasi. Jadi di mana kita untuk mereka bisa menerapkan apa yang kita sampaikan kepada orang dewasa, untuk mereka sampaikan kepada ekosistem mereka sendiri. Terima kasih Ibu Julita. Jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu, kita bisa menarik kesimpulan bersama bahwa pendidikan orang dewasa itu harus diawali dengan mengidentifikasi, baru mengangkat pengalaman-pengalaman dari peserta kita. Lebih banyak ke praktek mengimplementasikan ya. Jadi kita sebagai fasilitator memfasilitasi proses itu untuk mencapai tujuan. Nah, bagian terakhir dari proses ini Bapak Ibu, kita akan berefleksi bagaimana pengalaman Bapak Ibu tentang mengimplementasikan pembelajaran andragogi ini. Apa yang sudah berjalan baik dan apa yang harus lebih ditingkatkan lagi. Silakan Bapak Ibu. Permisi Ibu, mohon izin. Ya. Oke, kalau dari saya yang sudah bagus adalah tidak membutuhkan energi ekstra dari fasilitator. Kedua, yang perlu ditingkatkan adalah persiapan matang sebelum mengaplikasikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi perlu fasilitator dan kita harus mempersiapkan dengan matang ya untuk ini. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang mungkin Baik, bisa ya, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan lagi. Silakan Ibu Novia. Yang sudah baik yaitu lebih banyak ke pembelajaran orang dewasa itu, ke praktek, ke demonstrasi, menggali pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lakukan.
Tetapi yang belum baik yaitu ada saja yang kurang peduli, kurang aktif dalam atau tidak mau mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka, tidak mau berbagi dengan teman-teman lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Teman-teman yang lain mungkin bisa memasukkannya ke bisa di room chat ya. Dan mengingat waktu Bapak Ibu, kita bisa menyampaikan di sini bahwa dari refleksi Bapak Ibu ternyata yang sudah baik itu bahwa sudah dilaksanakan sebenarnya pembelajaran andragogi ya dengan menggali pengalaman, dan yang masih kurang baik ketika ada peserta yang kurang aktif dan kurang mau terlibat ya. Dengan demikian proses kita pada hari ini sudah selesai. Bapak Ibu bisa melanjutkannya dengan tugas yang lain di LMS ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi.